Kirim. Ini WhatsApp kantor. Di area yang diangkat. Tadi yang ini ya? Itu kemana tuh? Ini pakai ini ngapain? Hello，有听到吗？OK，你们看完了吗？OK，udah ya. Oh, oke, berarti sekarang kita ke sini. Tadi mana itu? Ini lagi record ya? Udah record ya ini? Sorry. Oh, 好。对。Oke, setelah selesai nonton video tadi, kalian kira-kira udah jelas lah ya bersih-bersih bersih-bersih ruang tamu, dapur ya kira-kira sih kayak gitu ya. Maaf suaraku kedengaran nggak? Xingsu ha. Oke, jadi ruang tamu di Taiwan itu 很多种 ya, banyak macam ya. Taiwan 的客厅很多种. Jadi sehingga ketika kita bersih-bersih atau qingxie itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Contoh yang di gambar ini deh. Di gambar ini kan ada yang ini. Ini saya gerakin kursornya, kalian kelihatan nggak? Nah, kayak ini kan yang ini kan ini rumahnya yang istilahnya tuh ya rumah orang kaya lah ya. Di sini lantainya itu ya lantainya berbeda lah sama gambar lainnya. Terus kalian lihat sofanya juga tempat duduknya ya. Ini yang kain ya. Nah, terus di sini juga ada yang kayu ya, kayu ya, mutau ya. Nah, tempat duduknya beda-beda. Berarti otomatis bersihinnya juga pakai cara yang berbeda ya. Eh, terus kayak misalnya kalian lihat di sini apa ada altarnya gitu kan, yang atas ini. Ini altar mereka biasa sembayang gitu kan. Karena orang Taiwan biasa di rumahnya tuh ada altar seperti ini. Umumnya sih ini nggak kasih kalian apa oke nih mentong lah ya, nggak kasih kalian apa sentuh atau gerakin lah karena ini biasanya biar majikan atau orang di rumah aja yang ngurusin. Oke. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Eh, ketika kalian sudah sampai ke Taiwan, ya, eh, ini kok nggak kelihatan, maaf, ketutup tulisannya ya. Saya baca, ketika sudah sampai ke Taiwan dan mulai bekerja di rumah majikan, terutama saat bersih-bersih, inisiatif ya, cutong, bahasa Mandarinnya tuh cutong, itu memang sangat penting. Tapi kalau apa kalian baru datang dan kalian masih dalam proses adaptasi, itu ngerjain segala sesuatu tuh ya contohnya kayak bersih-bersih, pindahin barang-barang, gerakin barang-barang di rumah atau mau ngapain aja deh gitu ya. Kalian tuh sebelum mengerjakan tuh kalian harus bertanya dahulu pada majikan. Jadi nimannya sutong, shiwen majikan. Jadi misalnya kamu mau bersihin lemari, itu kan dalamnya tuh barang-barang yang mungkin ada yang mahal-mahal, ada piring-piring atau ada eh, botol-botol minuman anggur merah atau apa gitu itu kan harus hati-hati itu juga kita harus tanya dulu ke majikan boleh apa enggak gitu loh kan. Ah, terus jenis perabotan itu seperti sofa, lantai, lemari, pajangan, shuangdian atau altar sembahyang dan lain-lain itu
setiap keting tuh beda-beda. Kan tadi kalian udah lihat ya. Jadi banyak perbedaan gitu loh ya. Dan barang yang kalian pindahkan atau sudah bersihkan itu harus ditaruh ke tempatnya semula. Harus bertahap, tidak berantakan, dan diambil di mana ya disimpan kembali ke tempatnya gitu loh. Jadi tadi kayak yang di video tadi, saya nak ke Ingpian di Manyokan mah Ho. Itu di video itu sangat jelas ya. 他清洁的时候，他有把那个东西先拿下来，拿下来之后，他就开始清洁，dia mulai bersih bersih tuh. Habis itu eh, selesai selesai dibersihin, dia naikin lagi, dia simpan lagi ke tempatnya semula, gitu loh. Jadi eh, harus step by step juga, jangan misalnya sekali bersih bersih itu semua barang lu turunin terus udah lu bersihin karena lu merasa kayak gitu bicau kuai lebih cepat. Ujung-ujung nanti pas mau simpan balik barangnya kamu lupa, ini taruh mana ya tadi ya? Lupa gitu kan repot ya. Jadi satu-satu. Karena majikan tuh 不喜欢啊，如果他的东西没有放回去原来的地方ya, nggak suka barang-barangnya tuh nggak dibalikin ke tempatnya yang semula. Oke. Terus kayak misalnya kalian men清洁客厅的时候 atau dapur misalnya, itu kalian kalian tuh harus bedain ya lapnya. Dari kemarin kan aku juga udah ngomong. Nah, kecil sama mopu ya. Hayo cingceci, cairan pembersihnya itu harus dibedakan. Nggak semua tempat sama loh ya. Jadi misalnya kalau kalian bersih-bersih itu harus dibedakan itu cingceci sama mopunya. Kalau misalnya kalian nggak bedakan itu namanya bukan bersih-bersih, tapi kalian ngotorin ngotorin rumah itu. Karena lapnya itu kan ya kalian nggak bedain, kalian samain. Masa lap buat dapur buat kamar, lap kamar, terus lap ruang tamu kan itu kan udah nggak benar ya. Oke. Kita lanjut. Eh, terus kenapa rumah orang Taiwan tuh rata-rata kelihatan lebih bersih ya? Kalian contoh lah tadi kalian lihat gambar yang ini ya tadi. Menurut kalian kancing mah, 你们觉得干净吗？你们觉得跟印尼的客厅有什么不一样menurut kalian ada perbedaan apa maksud saya mak? 有什么不一样？Eh, maksudku kayak misalnya di Indonesia lebih eh, rapi nggak atau yang Taiwan lebih rapi atau yang Taiwan 的比较干净吗？对嘛，台湾的比较干净嘛。Jadi kalian bisa lihat ya, ini lantainya bersih banget tuh kalian lihat, tuh kan. Nah, tapi ada yang kotor juga ya, nggak semuanya bersih ya. Kayak kemarin kan di video itu kan. Nah, biasanya kalau majikan di Taiwan itu nggak rumahnya berantakan tuh dia karena mungkin nggak ada waktu buat bersih bersih karena sibuk kerja. Oke. Eh, nah, ini tadi kan kita lanjut ke sini. Kenapa rumah orang Taiwan rata-rata kelihatan lebih bersih? Karena rumah mereka, 因为他们的房子哈 itu dibersihkan secara intensif dan atau rutin. Itu bahasa Mandanya kuting, kuting. Kuting itu intensif, rutin. Jadi misalnya per hari itu pasti tiap hari nyapu, ngepel, bersih-bersih gitu. Terus per minggu dia ada bersihin kamar mandi atau apa atau pokoknya di keting itu nggak semuanya ya dalam satu hari lu harus bersihin terus-menerus. Ada misalnya mungkin kayak gorden, Chongdian itu nggak mesti lah ya sehari sekali. Itu mungkin per bulan ikeye isi lah itu 1 bulan sekali gitu. Jadi mereka tuh bersih bersihnya tuh di Taiwan tuh kayak gitu. Jadi nggak kayak mungkin kita misalnya di Indonesia bersih bersihnya pas Lebaran doang misalnya gitu kan. Ya kalau di Taiwan itu setiap hari ya teman-teman. Oke. Uh, Terus juga kadang ada juga yang berantakan. Tadi saya bilang kan, kenapa rumah majikan bisa berantakan? Karena umumnya ya majikan di Taiwan tuh sibuk kerja tiap hari gitu. Makanya kadang juga akong ama orang tuanya nggak ada yang jagain. Makanya dia sampai hire
就是请你们照顾阿公阿嬷这样ya. Jadi mereka nggak ada waktu buat bersih-bersih gitu. Jaga orang tuanya aja nggak ada waktu gitu loh kan. Apalagi bersih-bersih ya. Nah, jadi itu Liman kenapa kenapa ini nih kalian harus tahu gitu loh ya. And then lanjut. Nah, di sini ada gambar ruang tamu lagi ya, keting ya. Liman kan yang bagian atas ini kayak ini kan berantakan nih. Berantakan banget ya. Eh, tapi kamu pasti merasa kalau orang yang maksudnya merasa ini berantakan, kalian pasti pengen beresin kan, bersihin kan, gitu kan, rapiin kan. Nimanya qingjie, nimanya nong kancing, ini niman觉得很脏. Tapi kalian harus ingat, kalian harus tanya dulu ke majikan, ini bersihnya gimana gitu loh. Ini taruh di mana, ini boleh nggak digerak, ini boleh nggak gitu loh dibersihin gitu loh. Jadi jangan sampai kalian karena kalian inisiatif gitu ya, inisiatif tapi kalian ujung nanti malah di kan juga nggak lucu gitu loh. Padahal aku niatnya bersih-bersih loh, malah aku dibilang, kamu barangku hilang ini, kamu taruh mana gitu kan kata majikan, repot ya kayak gitu ya. Jadi intinya ya jangan malu bertanya lah soal bersih-bersih ini ya. Ah, umumnya sih kalau umumnya sih 如果你们刚来台湾吼，你们要做清洁的事情，itu umumnya sih pasti majikan 会先教你们，majikan pasti bakal ajarin kalian dulu, terus 会告诉你们 memberitahu kalian step-stepnya gitu loh, langkah-langkahnya gitu. Kerjaan apa dulu, berapa lama harus kerjain apa, sehari harus kerjain apa, kerjaan apa, seminggu harus kerjain apa, sebulan harus kerjain apa gitu. Ya, jadi kalian harus juga nanya lah pokoknya. Terus kalau ingat kalau 听不懂要讲听不懂，不清楚要讲不清楚。如果majikan 讲太快的话，你们也要记得要跟 majikan 说，请 majikan 讲慢一点gitu ya, 慢慢吼gitu. Itu kalau kalian praktekkan saya jamin kalian tuh nggak akan kerjanya nggak akan disalah-salahin terus ya. Karena kalau majikan di Taiwan kamu salah sekali oke lah, 一次还 oke, 2次oke masih dimaafkan. Tapi kalau udah 3次itu udah pasti majikannya marah loh ya. Ya, kamu aja deh jadi bos gitu lah misalnya. Aku jadi karyawan gitu. Kalau aku salah sampai 3 kali masih ulangi hal yang sama kan pasti kamu marah dong sama aku gitu loh. Logikanya seperti itu ya. Nah, terus kalian lihat di sini kan sofa ini misalnya sofa ya, sofa yo kulit mah, yo kulit yo yo kain ya. Ini yang kulit. Tadi yang kain mana ya? Masih ada nggak? Ini yang kayu, ini yang kayu ya, ini yang kayu. Terus, nah ini yang kain ya, kain. Jadi tadi ada kulit, ini kayu, ini kulit ya. Nah, ini kain. Jadi sofanya kan beda-beda, beda-beda. Otomatis apa namanya? Cara bersihinnya juga beda, ya. Misalnya kalau kain yang kayak gini, ini modelnya ini paling ya, ini kan dia kayak ada spraynya mungkin ya. Tinggal dilepas, dicuci gitu kan. Nah, tergantung majikan minta kamu berapa lama sekali. Kan majikan ya tojo isi 这样。然后这个 yang kayu kayu ini ya paling dilap-lap aja nggak sih gitu kan. Terus kalau ada cairan pembersih kalian harus tanya majikan pakai yang mana gitu kan. Nah, ini sama-sama yang ada bantal-bantal nih Pauzen ini juga mungkin harus dibersihkan sarungnya gitu kan. Nah, kalau yang kulit, kulit juga sama. Kulit ini ada cairan pembersih khususnya. Jadi nggak bisa sembarangan loh ya. Kalian jangan jangan sembarangan pakai cairan loh ya. Nggak semua. Misalnya, masa kamu pakai cairan yang di dapur misalnya buat bersihin minyak-minyak itu kalau untuk bersihin sofa itu nggak bisa loh, gitu loh. Jadi intinya kamu kalau nggak tahu kamu harus bertanya dah. Ya, jangan jangan apa sembarangan dah intinya gitu loh ya. Kalau bersih-bersih gitu loh ya. 好，然后再来我们看下一页. Nah, ini kalian lihat ya. Ini kayak ini di sini kan ada kayak foto ya, ada lukisan atau apa ini kan.
ini juga kalian harus tanya loh. Kadang kan ini memang ada debunya. Kamu mau ngelap, usahakan tuh pas majikan di rumah sih. 所以如果majikan在家的时候是最 OK 的ya. Maksudnya waktu itu paling bagus. Kenapa? Karena kalau ada majikan mungkin istilahnya tuh lebih aman deh gitu ya buat kamu. Kamu boleh tanya ke majikan, 这个可以擦吗? Oh, 这个可以擦吗? Terus dia bilang boleh ya udah dilap gitu kan. Ini pasti kalau lama-lama kan pasti ada debunya toh. Nah, terus kayak ini di lemari-lemari nih kamu lihat ya. Lemari-lemari ini kan banyak barang-barangnya nih. Ada ada apa cangkir ya. Ada apa nih vas bunga, piring, apa segala macam pajangan di dalam ini. Ini kalian kalau mau beresin juga harus hati-hati loh ya. Ini kalau misalnya dalamnya barang-barang mahal, kalian pecahin, nah, repot kalian tuh ya. Jadi makanya harus bertanya. Itu yang saya dari tadi saya tekankan terus tuh kalian harus bertanya pas bersih-bersih. Oke, kita lanjut. Nah, kamu lihat lantai juga sama ya. Lantai kan kayak gini keramik. Nah, kalau ini mungkin ini bukan keramik. Ini dia nggak tahu ditempel mungkin ya, pakai tempel punya. Jadi tekstur tekstur lantainya ini pasti berbeda. Otomatis kadang tuh majikan juga kalau ngepel mungkin dia nuntutnya harus pakai jenis topa yang berbeda gitu loh. Topa, ingat nggak topa apa? Topa itu topa ya, alat pel ya. Oke. Tadi kalian saya ke Inken Niman yo kantau mah itu apa mereka cewek tadi itu dia lagi bersihin lantai itu kan dia ada pakai topa yang berbeda-beda gitu ya. Nah, Hopa kan dulu kan pernah kan saya bahas sebelumnya itu ada beberapa macam, ada 3 macam. Itu kalian tadi lihat di video tuh, itu ada yang pertama-tama dia tuh yang bisa dilepas punya kainnya terus nanti dicuci gitu kan, ya. Terus ada yang bisa dipakai untuk di WC, terus juga ada yang umum lah yang biasa buat lantai. Oke. Nah, ini kalau keting yang seperti ini biasa di Taiwan sih udah umum ya. Kalau yang kayak gini kan nih orang kaya banget ini. Ini kamu lihat ya di sini. Ini banyak barang-barang kayak gini nih. Ini kamu harus hati-hati loh. Kalau misalnya ke depannya kamu kamu punya majikan yang banyak duit ya. Ini nggak bisa sembarang digerak-gerakin. Jadi harus harus hati-hati gitu. Harus tanya dulu gitu loh. Kalau sampai rusak, kalau kenapa-napa kalian yang nanti disalahkan. Nah, kalau kayak gini kan ini simple, ini nggak kayaknya nggak ada barang-barang mahal ya di sini ya. Ini ya ruang tamu yang umum lah gitu loh ya. Nah, ini safanya kan yang kain. Nah, ini ini pasti nggak bisa pakai semprot semprot cairan pembersih ya ini ya. Ini pasti ya harus pakai cara dibuka kali ya. Apa namanya? Pokoknya majikan pasti akan ajarin kalian lah. Jadi kalian tuh tanya aja gitu. Jangan sungkan gitu. Udah habis kayaknya. Udah nggak ada. OK，好呀，大概就是这样了。清洁客厅是其实也没有那么复杂了，nggak seribet itulah ya. Cuma saya terangkan ke kalian gini, kalian tuh jangan kesannya merasa, waduh ribet banget ya bersih-bersih ruang tamu, padahal gini doang. Terus kalian mikir, aku datang Taiwan nih bukannya mau jaga pasien gitu loh. Kok malah aku kayaknya harus fokus bersih-bersih. Bukan, bukan. Eh, Maksud saya tuh gini, kalian harus tahu bersih-bersih di Taiwan tuh beda sama di Indonesia gitu loh. Kalau memang pun kalian fokus jaga pasien, ya tetap aja kalian harus bersih-bersih gitu loh. Karena itu lingkungan hidup kalian. Kalau nggak bersih itu otomatis itu nggak bagus buat kesehatan, ya. Oke. Nah, terus tadi saya mau sampaikan apa lagi ya? Hmm, udah nggak ada sih. Kalian ada pertanyaan nggak? 有问题吗？Kalau isi center, goyokan, tapi bukan materi ini. Kayaknya Oh, ya mau tanya apa? yang kemarin tentang pingpong. Oh, tentang pingfang. Oke. Kenapa tuh pingfang? Itu kalau kita nih apa suruh nemenin pasien di pingpong,
kan otomatis kita harus ganti baju. Itu nanti baju kotornya dicuci di mana? Biasanya biasanya tuh gini, eh mungkin ada satu hari kalian bakalan boleh pulang sebentar ke rumah majikan untuk membersihkan pakaian kalian gitu loh, cuci baju kalian gitu. Jadi biasanya sih kayak gitu. Terus biasanya juga di rumah sakit ada mesin cuci, Oh, ya. kan Ah, kalau di Indonesia ada wes ya air juga biasanya ada. ada. Ya Apa? kalau di Indonesia kan nggak ada sih, Dan. Oh iya, itulah bedanya. Iya, nggak ada buat tempat tidur. Betul, kan? Jangankan itunya airnya aja kadang nggak ada. Sampai ke masjid Ya, dulu nunggu bebek. ya makanya itu di sini kalau di Taiwan tuh banyak laundry sih. Laundrynya tuh laundrynya yang sendiri gitu loh. Jadi tinggal masukin koin udah selesai. Ya, Oh, jadi oke, Jason. oke. Masih ada nggak yang berkaitan sama ruang tamu ini? 清洁客厅还有问题吗？Oh, oh ya, Wan. Itu 好，biasanya tuh kalau kan di dapur ada tempat lapnya. Kalau buat yang lainnya sih di dekat tempat tersebut apa beda lagi tempat lapnya gitu sih. Kayak kita, kainnya tuh kainnya, kain lapnya kan kenapa? kalau di dapur mah kan ada cangkolannya ya. Itu kalau Ya, misalkan buat di ruang tamu atau di kamar tempatnya tuh di mana gitu biasanya. nah, oke. Kalau kamu tanya kayak gitu, aku nggak tahu ya. Kenapa? Karena aku bukan majikan kamu, kan? Jadi Oh, makanya ke ya udah depannya maaf. kamu kalau misalnya udah di rumah majikan, kamu boleh tanya dia langsung, gitu loh. Dan aku yakin pasti dia ada tempat khususnya, Oh, disatuin tempatnya untuk simpan kain-kain lap, tapi dia udah ada jenis-jenisnya perak-perak gitu loh biasanya. Jadi ada satu rak buat yang khusus ruang tamu, satu rak untuk dapur gitu. Atau enggak di kainnya atau enggak disatuin satu rak tapi di kainnya dikasih tulisan. Biasanya kayak gitu. tahu sih sih. Oke, ha. Jason, apa yang kamu Itu toh. Apa? Ya, gimana? bocel Sali? Sale Oh ya, Cikso. kan itu yang tadi katanya kalau kursi tuh kalau pakai kulit kan bisa pakai cairan pengganti. Terus kita kalau yang kain itu bersihnya pakai apa? Yang kain itu kan, itu biasa disedot, disedot, Tuh. disedot pakai vakum itu kan. Jadi ya Iya. langsung disedot gitu kan pakai pakai alat penyedotnya gitu. Biasanya sih kayak gitu. Halo, saya Sensen. Harusnya sih. Oke, kalian jadi harus tahu ya, intinya tuh kalau bersih-bersih di Taiwan itu per hari, per minggu, per 2 minggu, per 3 minggu atau per bulan itu dia jadi rutin ya, rutin dilakukan seperti itu terus. Makanya ruang tamunya tuh pasti bersih terus. Nah, ah, boleh sama. Oke, ada satu pertanyaan sekarang ya buat kalian semua. Menurut kalian bersih-bersih di Taiwan bersih-bersih ruang tamu di Taiwan ini dibandingkan di Indonesia itu perbedaannya apa sih? Menurut kalian tuh apa yang mungkin kunan, sulit gitu ya? Sulit gitu loh menurut kalian dibanding di Indonesia. Kalau di Taiwan sama di Taiwan dibandingkan sama di Taiwan. 都没问题，那就惨了。完了，我们都不知道怎么办。Sebab kalau kalian misalnya merasa nggak ada masalah, ternyata sampai-sampai sini ada masalah kan juga nanti wah gitu loh. Gimana toh gitu. Sensen, Ya, perbedaannya sulitnya tuh di Indonesia di Taiwan sama di Indonesia tuh kalau di Indonesia kan barang-barangnya sedikit Sensen. Jadi kayak bersih-bersihnya tuh lebih ringan terus nggak terlalu ini apa capek
Kalau misalkan di Taiwan kan barang-barangnya terlalu banyak. Jadi Ya, harus lebih hati-hati juga buat beres-beresnya, bersih-bersihinnya. Apalagi kan barang-barang di Taiwan, apalagi kalau misalkan orang apa rumahnya orang kaya, barang-barangnya mahal-mahal. Itu Shensen. 哦，OK OK OK，他说这个说，因为对他来说啦，印尼打扫的话是比较简单的，嗯那台湾这边比较复杂，为什么呢？因为印尼的东西啊，里面的家具啊没那么多了，嗯然后在台湾的是好像很多，而且如果有钱人的房子，可能东西都是很贵的，嗯所以是有一点，就是有一点伤脑筋嘛，这样。嗯，对，到了台湾以后要物尽。Oke, bagus sekali ya tadi jawaban kamu, tadi pernyataan kamu itu ya, memang betul ya. Jadi makanya saya tadi tuh bilang kalau kalian semua 你们到台湾了，你们要打扫，要清洁，要做什么什么，要先问，ya. Jadi kalian tuh was-was juga kerjanya gitu loh. Oke? 啊，但是我觉得这个就是等老板在做。 Baik, jadi misalnya kalian harus ada gimana ya? Kalian tuh ada menanamkan pikiran ke otak kalian sendiri. Kalau saya mau kerjain sesuatu, saya harus bertanya dulu nih. Apalagi kalau saya lihat ini barangnya mahal loh. Ini barangnya mahal gitu kan. Tunggu lapan balik balik ke rumah deh, saya baru tanya. Tunggu tai tai hoi lai, saya wunta aja gitu ya. 或者 Jadi 在他面前做。 terus kamu atau enggak kamu pokoknya kamu kerjanya tuh pas mereka di rumah, majikan ada di rumah. Kerjain di depan mereka gitu loh. Itu lebih aman lah. Intinya seperti itu. Karena memang supaya kalian tuh juga benar-benar was-was lah. Kalian juga nanti nggak disalahin gitu. Karena memang di Taiwan tuh ruang tamunya ya kayak gini. Mau gimana lagi? Gitu kan. Jadi sekarang kalian sudah mengenal ruang tamunya dan kalian sudah tahu cara bersih-bersihnya gitu. Nah, kalau misalnya suku-suku ada alat-alat rata-rata sih di rumah orang Taiwan sih pasti ada alat penyedot debu sih. Ya, Yona ke si nah ke Josema. Penyedot debu sama Jiang lah. 那个你买给我的那个叫什么？头发不是头发，吸尘器。吸尘器啦，吸尘器啊，吸尘器。Penyedot debu. Kurang Shoto, sorry ya, kurang Shoto. Tiba-tiba error saya. Lupa ya. Si Chengji. Oke. Jadi rata-rata sih Taiwan de fangzi都有那个东西啦. Jadi biasanya tuh jarang nyapu. Pakai itu lebih cepat. Karena orang Taiwan tuh nggak suka debu ya, nggak suka debu. Taiwan dan pu xihuan hui chen. Makanya mereka lebih suka pakai si Chengji. Itu lebih 灰尘。 nggak kayak di Indonesia ya. Indonesia kan mungkin kamu di rumah bersih-bersihnya pasti cuma pakai sapu ya. Terus kalau nyapu itu kan kadang 我们没有看到那个debu嘛，我们没有看到那个灰尘嘛，nggak kelihatan kan? Sebenarnya itu berterbangan loh. Jadi ujung-ujung nanti nya 飞到可能飞到di atas meja lah, lemari lah, mana lah, jendela semua lengket di situ semua. Akhirnya ujung-ujung jadi ya kayaknya kotorin rumah nggak sih kalau nyapu pakai sapu gitu kan. Mending pakai penyedot debu gitu kan. Jadi debunya nggak berterbangan gitu. Ya, oke, masih ada nggak yang kalian tuh perbedaan lain yang lainnya gitu loh. Selain yang tadi disampaikan sama Mbak tadi. Masih ada? Enggak tahu lihat ya. Sapu tolong. Oke. Kalau udah nggak ada, sih ya takai cusu yang lah. Terus ya kalian harus cui lah yang harus diperhatikan itu tadi ya. Jadi setelah ini kalian ya banyak banyak belajar lagi lah ya. Cangkoi ya. Terus hari ini ya Meo ya nak ke sama. 自我介绍的，今天有吗？ Satu orang yang 一个人还是两个人还可以啦哈，有吗？ Oke, ini Mbak siapa ini namanya? Ati. Hai, Ati, ni hao. 你好，先生。你好，你叫什么名字？阿弟，你阿弟啦，dia namamu ya. 你 OK，你开始自我介绍。
terus nanti, 我的名字叫阿弟，我今年20岁，我的身高150公分，我的体重45公斤，我从印尼是Jawa来的，我还没结婚，嗯，我有3个兄弟姐妹，好。我的爸爸妈妈是农夫，哦，OK，好。我你为什么要来台湾？我我要去台湾工作，因为我要赚钱帮助我的家庭。嗯，还有买房子，还有好，盖房，修改修改阿房子，妈的房子，阿嬷的房子，妈妈的妈妈，房子，妈妈，OK，OK，妈妈的房子，好，好，很好，买买土地土地，，OK，好，好，做生意。还要做生意，好，有想做什么生意吗？什么生意？嗯，我要生意，apa？蛋糕，蛋糕？做蛋糕，你很会做蛋糕吗？一点点。一点点。好，OK，好，OK，good good。就是要这样，你问他问题，他听得懂。我会出差跟猪肉一点点。一点点。那印尼菜呢？印尼菜你很会做印尼菜吗？印尼你很会印尼的印尼菜，菜你很会做吗？Jangan dibantu会 coba. Jangan dibantu terjemahin. Saya mau lihat respon dia. 你很会做印尼菜吗？我会。会哈。OK。好，大概就是这样。那 harus ingat ya alasan kamu datang ke Taiwan ya. 为什么你要来台湾？要记得哦，哈，要记好，住。先生，OK，好，谢谢阿弟，谢谢先生，谢谢。Namamu tadi Rusnenti ya? 这先生，好，OK，谢谢。好，还有吗？还有satu orang lagi, last，最后的。kamu udah belum? 最后的 orang terakhir habis ini siapa? Oke, ini siapa ini namanya nih? 你好，先生，你好，安妮，安妮，安妮你好，你好，先生，我叫安妮，开始。我要自我介绍。我一七三，我今年21岁，好，我的身高154公分，我的体重60公斤，我结婚了，我有一个小孩，二月已经生了，你在讲什么？我没有听清楚，你再讲一遍。2月已经生了，2月已经生了。啊，你说是谁？是谁过世？Siapa yang meninggal？2月，我的小孩，你的小孩2月的时候已经过世了哦。哦，好，对，过世，OK，好。Kalau ngomongnya kita bisa ngomong kose gitu ya. Kose itu meninggal ya. Kalau 死了 itu agak ya
kasar kasih mati gitu artinya kan. Kalau ngomongnya meninggal gitu. 过世. Baik. Tapi gak apa-apa. Ini biasanya kalau ya misalnya 你的小孩的不在了就没关系，他要讲什么？不在吗？你就说你的小孩不在了，这样就好了。不在了，ya. Anak saya udah nggak ada kan, jadi kamu bilang aja 我的小孩不在了, gitu aja. Ya, 比较简单lah ya, lebih simpel gitu. 好，那你继续讲，teruskan ngomongnya. 来在我会出差，猪肉一点点，一点点，好。那印尼菜呢？印尼菜你会做吗？你很会做吗？印尼做印尼，做印尼菜，我会做印尼菜。哦，所以做印尼菜你很会，对不对？一点点吗？也是一点点。哦，对，一点点，好，一点点。他说一点点，好。哎，你想问什么问题？那老公的部哎，你的老公做什么？你的老公做什么工作？我的老公是农夫，是农夫。我的老公是农夫。好，农夫，OK。好，那还有什么问题吗那这样说来，台湾赚钱要做什么？ ？OK，你来台湾，你来台湾赚钱嘛？那之后啊，要给谁？因为你说你的小孩不在了嘛，那你现在来台湾工作是钱要给谁？你要赚钱嘛？你现在要赚钱，你要来台湾嘛？你要来台湾要赚钱，给我的那妈妈，给妈妈。哦，妈妈好，有给妈妈，有听给妈妈。到吗？有听到吗？不清楚吗？我的声音不清楚吗？Tes tes suara saya jelas nggak? 清楚，清楚。清楚。哦，没有，他的国语太好。好，OK。那你还要讲什么吗？我有2个兄弟姐妹，一个弟弟，一个妹妹。哦，好，一个弟弟，一个妹妹，他们应该还在读书吧？他们还在读书，对不对？对，哦，好，OK。那他又怀孕了，又来台湾就怀孕，不怕？ eh kamu kamu nggak mungkin kan? Maksudnya kamu 你来台湾之后不会怀孕吧？喂，之前国定那生懂那就没关系，因为那个ya udah nggak apa-apa, udah cukup karena waktu ininya apa Zoom-nya udah mau habis ya. Jadi kita kelasnya sampai di sini aja, oke. Udah, 你们要练习哦哈，OK，谢谢。好，我们下课了哈，OK，拜拜，明天见。会生小孩。